Nah, jadi teman-teman, sesi briefing call ini adalah salah satu rangkaian dari acara kelas basic yang mana nanti kita akan mulai insya Allah di tanggal 25 Maret ya. Dan sesi briefing call ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara general kepada teman-teman semua terkait nanti itu kelasnya seperti apa, terus apa yang dilakukan, terus programnya gimana. Nanti kita juga ada sedikit Q&A, misalnya kalau masih ada waktu teman-teman. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang mungkin teman-teman perlu dapatkan supaya kita punya satu pemahaman yang sama terkait bagaimana sih nanti jalannya kelas basic ini ya. Dan perkenalkan nama saya Adi, saya adalah salah satu coach yang nantinya akan membantu teman-teman semua dalam perjalanan teman-teman selama kurang lebih 10 hari di kelas basic ini. Dan masih ada banyak coach-coach yang lain juga yang nantinya akan saling support dan saling bergantian untuk mendampingi teman-teman yang ada di grup official ya. Dan langsung aja kita mulai sesi kita briefing call pada malam hari ini. Langsung aja kita mulai ya guys. Ntar, izin share screen-nya dulu. Nah, oke. Yang pertama-tama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena di antara ratusan atau mungkin ribuan coach di luar sana, teman-teman memilih komunitas kami dan mempercayakan kami untuk membantu teman-teman dalam hal ini adalah agar teman-teman bisa dapetin penurunan berat badan ataupun berat badan ideal sesuai dengan ekspektasi teman-teman ketika mengambil keputusan untuk join atau bergabung di komunitas Premium Coaching Indonesia. Ya, so far teman-teman, komunitas Premium Coaching Indonesia ini sudah berdiri sejak Agustus 2018 ya. Dan 100% coach-coach yang nantinya akan mendampingi teman-teman itu adalah coach-coach yang dulunya pernah menjadi peserta program ya. Artinya kami semua ini pernah berada di posisi teman-teman. Kami pernah insecure, kami pernah hopeless, kami pernah coba cara sana sini tapi nggak ada hasil. Kami coba udah berhasil turun berat badan tapi naik berat badan lagi, dan masih banyak lagi experience atau pengalaman-pengalaman yang dulunya itu kami rasakan dan mungkin sekarang teman-teman rasakan. Terus yang kedua, secara knowledge, insya Allah kami juga bisa ngebantu teman-teman dalam menjelaskan secara basic atau secara dasar terkait kelas diet ataupun program diet dan olahraganya. Nah, istri saya sendiri teman-teman, Coach Ade, itu beliau berhasil turun 11 kilo. Kemudian kalau saya ini berhasil naik berat badan kurang lebih, dulunya 9 kilo, tapi sekarang udah overall total udah hampir 30 kilo lebih teman. Ya. Nah, nanti kita juga akan kenalan sama para coach yang lain yang juga notabene punya hasil programnya sendiri-sendiri dan itu akan dilakukan besok. Oke? Kemudian teman-teman, kita juga ada beberapa coach yang certified. Kebetulan saya sendiri itu certified Prima Fit dan certified Ray Institute. Kemudian istri saya certified Ray Institute. Ada juga yang ngambil course di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, ada yang Podfit, ada yang Bare, ada yang yoga, dan masih ada banyak lagi certified-certified lain yang juga dimiliki oleh para coach yang insya Allah nantinya juga akan menemani teman-teman baik itu dalam olahraga ataupun dalam sesi penjelasan ataupun sesi edukasi. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kita bicara tentang update berat badan, terutama di nuansa Ramadan ini teman-teman, banyak sekali teman-teman kita ataupun orang-orang yang berada di luar sana itu zong. Zong maksudnya gimana? Karena ketika mereka punya ekspektasi dengan penurunan berat badan yang dilakukan selama bulan Ramadan, ternyata realitanya jarang sekali terjadi. Ya, bahkan literatur-literatur ilmiah juga menjelaskan hampir 70-80% umat muslim yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan itu cenderung eh, mengalami kenaikan berat badan, ya. Terus puasa kelar perutnya melar. Astagfirullahaladzim. Ya, pada saat lebaran badannya lebaran, ya. Puasa yang harusnya ningkatin amal ibadah malah ningkatin angka di timbangan. Nah, itu semua ya. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu dulu dong dari kurang lebih 10 atau 9 atau 11 orang yang hadir pada malam hari ini, kira-kira tren berat badan teman-teman gimana so far sampai di Ramadan hari ke-11 ini ya. 11 atau ke-10. Coba
tulis di kolom komentar. Kira-kira ada yang mengalami stagnansi, mengalami kenaikan, mengalami penurunan, atau bagaimana? Coba ditulis di kolom komentar. Di sini kan aku lihat ada Kak Asri, ada Kak Ayuni, ada Kak Lita, ada Kak Lutfi, ada Kak Puji, ada Kak Yesi, gitu kan? Kira-kira gimana progres teman-teman? Ya, stagnan coach, Kak Asri, terus Kak Adi naik turun, Kak Riza geser kiri, Kak Yesi naik turun, kemudian Kak Lita naik. Wow, ya, ada beberapa yang naik dan turun dan segala macamnya. Oke, is oke. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara untuk update timbangan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itu tidak lepas dari yang namanya 6 hal ini, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa cek sendiri apa yang teman-teman konsumsi saat sahur dan apa yang teman-teman konsumsi saat berbuka puasa, serta apa yang teman-teman konsumsi setelah berbuka puasa, itu menjadi kunci dalam penyebab kenaikan berat badan seseorang. Ya, yang pertama adalah jenis makanan. Ketika teman-teman kurang memperhatikan jenis makanan yang teman-teman konsumsi saat sahur, jenis makanan yang teman-teman konsumsi saat sarapan, jenis makanan yang teman-teman konsumsi saat buka puasa, ataupun pada saat makan siang, itu menjadi bumerang biasanya. Karena apa? Karena untuk bisa naik berat badan, pondasinya itu adalah surplus kalori, teman-teman. Banyak dari kita yang kurang memahami tentang yang namanya surplus kalori. Sehingga kita pikir bahwa makan sedikit itu udah pasti turun berat badan. Belum tentu. Hal ini berkaitan dengan porsi makanan. Karena ada banyak orang yang rela-rela untuk mengurangi porsi makanan, tapi berat badannya nggak juga turun. Kenapa? Karena yang dia kurangi adalah porsi, bukan kalori. Oke. Terus yang ketiga, waktu makan. Waktu makan sangat menentukan, teman-teman. Kalau teman-teman bicara tentang dari pagi sampai malam, maka kita bicara apa yang kita konsumsi dari pagi sampai malam itu. Seringkali teman-teman kita di luar sana itu terjebak dengan satu waktu makanan. Misalnya, Coach, kalau misalnya sarapannya ini boleh nggak sih? Padahal kalau buat turun berat badan, teman-teman, itu bukan hanya bicara tentang sarapan. Itu bicara tentang sarapan, 9 pagi, makan siang, 9 sore, makan malam. Jadi dari pagi sampai malam, itu yang kita konsumsi. Bahkan ada orang yang rela tidak sarapan, toh berat badannya juga masih obesitas. Ada juga orang yang udahlah tidak sarapan, tidak makan malam, tapi berat badan juga nggak turun-turun. Kenapa? Karena lagi-lagi teman-teman, bukan di satu waktu makan. Yang dilihat itu adalah dari pagi sampai malam. Kalau puasa berarti yang dilihat dari sahur, kemudian pas berbuka, sama setelah berbuka tuh kita konsumsi apa aja. Nah, itu penting ya. Terus yang keempat, kurang air putih. Banyak orang yang bilang bahwa minum air putih itu sulit banget, tapi mereka tidak sadar sebenarnya konsumsi minuman air manis dalam kemasan atau membuat minuman manis itu kadang lebih banyak daripada minum air putih. Mereka bilang air putih susah, tapi mereka mudah dengan mengkonsumsi air yang manis-manis. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yaitu tadi, dengan kita membatasi makanan tapi tidak membatasi minuman yang manis-manis ataupun tinggi kalori, itu menjadi salah satu penyebab kenapa berat badan kita naik, dan kurangnya asupan air putih itu seringkali menjadi penyebab bahwa metabolisme kita juga nggak maksimal, tidak fokus, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Ya. Terus yang kelima adalah kualitas tidur. Betul teman-teman, selama bulan Ramadan ini mungkin ada beberapa dari kita yang fokus untuk meningkatin ibadahnya gitu kan. Ngejar sholat malam, kemudian tadarus, ngejar hatam, terus sholat sunnah dan segala macamnya. It's good ya, tapi teman-teman juga jangan lupa bahwa tidur ini sangat berperan penting. Kalau teman-teman terlalu ngoyo untuk mengejar ibadah tanpa memperhatikan istirahat, ya teman-teman otomatis tubuhnya nggak bugar dong. Nextnya nanti ada kemungkinan teman-teman untuk ibadahnya jadi nggak maksimal. Karena apa? Karena kunci ibadah maksimal adalah badan yang bugar, badan yang sehat. Teman-teman bisa sholat tarawih 21 rakaat, teman-teman bisa tadarusan dan sebagainya. Itu kan kuncinya adalah bagaimana teman-teman membiarkan atau menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh teman-teman. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang beribadah puasa ataupun yang tidak beribadah puasa, pastikan kualitas tidurnya juga sudah mulai untuk diperhatikan. Dan yang terakhir teman-teman adalah kurang ilmu. Kurang ilmu ini kenapa sih bisa jadi penyebab naik berat badan? Sesimpel pertanyaan
saya sudah tidak pernah minum air putih es karena nanti air putih es itu bisa buat saya gemuk. Nah, ketika kita tidak tahu atau belum tahu, atau mungkin kita tahu sedikit tapi kita pemahamannya keliru, itu menjadi bumerang dalam program diet kita. Banyak orang yang melakukan program OMAD, one meal a day, satu kali makan cuma sehari, dengan harapan mereka bisa turun berat badan. Padahal ada juga orang yang makan 5 sampai 6 kali tetap bisa turun berat badan. Nah, jadi ketika teman-teman kurang ilmu, maka teman-teman programnya jadi nggak maksimal. Ketika teman-teman programnya jadi nggak maksimal, ya teman-teman otomatis bisa terjebak dalam suatu pola makan ataupun kebiasaan yang akhirnya membuat teman-teman jadi naik berat badan. Saya dan para coach lain seringkali tuh berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman-teman yang melakukan intermittent fasting. Intermittent fasting which is good ya, salah satu strategi dalam program diet juga. Tapi ketika kita tanya kenapa memilih jam jendela makannya yang 8 jam atau jendela makannya yang 12 jam atau jendela makannya yang 23 jam. Jarang sekali teman-teman itu bisa menjelaskan secara detail. Yang mereka bisa jelaskan adalah dengan aku memilih program ini, aku bisa turun berat badan. Nah, betul, intermittent fasting bisa buat bantu turun berat badan, teman-teman. Tapi ketidaktahuan kita terhadap ilmu dari intermittent fasting itu justru nanti akan jadi bumerang dalam programnya. That's why di program basic kali ini, teman-teman, kita akan coba step by step membiasakan diri, membangun kebiasaan dalam diri teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 6. Teman-teman akan dapat edukasi, teman-teman akan dapat bagaimana mulai untuk membangun kebiasaan kualitas tidur, terus minum air putih, mulai aware dengan waktu makan, mulai mindful eating, sudah mulai tahu nih jenis-jenis makanan, kalori awareness, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu semua teman-teman kita akan belajar step by step selama 10 hari ke depan. Oke? Terus teman-teman, dalam program diet kelas basic ini, kurang lebih ada 3 jenis atau 3 tipe pola makannya. Yang pertama adalah teman-teman yang di bawah 70 kilo. Untuk teman-teman yang di bawah 70 kilo, itu makannya 5 kali. Ya, yang pertama adalah sarapan, kedua itu cemilan pagi, ketiga makan siang, keempat cemilan sore, kelima makan malam. Semua dan apa yang akan dikonsumsi di waktu-waktu itu sudah tertuang di e-booknya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di e-booknya itu hari pertama makan siangnya apa, cemilan paginya apa, cemilan sorenya apa, terus sarapannya apa, makan malamnya apa. Oke, sarapan pagi dan makan malam diganti dengan fitness food nutrition. Nanti teman-teman bisa cek kira-kira kalau misalnya teman-teman shake herbalnya belum datang, itu bisa diganti dengan apa. Kalau misalnya teman-teman hadir atau pengen cobain alternatif lain, juga bisa dikomunikasi dengan coach teman-teman. Oke, terus makan siangnya juga mengikuti resep makan yang seperti sudah tertuang di e-book. Terus yang berikutnya cemilan pagi dan sorenya juga sudah ada, makan malamnya juga sama ya dengan sarapan pagi. Jadi 5 kali makan. Oke, itu untuk di bawah 70 kilo. Terus gimana buat teman-teman yang di atas 70 kilo? Buat teman-teman yang di atas 70 kilo itu secara general sama dengan teman-teman yang di bawah 70 kilo. Bedanya mereka menambahkan satu waktu makan lagi, yaitu cemilan malam. Cemilan malamnya bisa pilih yaitu 20 butir kacang almond yang plain atau roasted panggang, atau teman-teman bisa pilih 2 putih telur rebus tanpa kuningnya, atau 1 buah kelapa hijau atau kelapa muda, air dan isinya. Nah, bulan Ramadan kan banyak nih. Tinggal cari kelapa ya. Itu boleh banget. Nah, untuk berat badan di atas 70 kilo ini juga menu makan buat teman-teman yang sedang menyusui. Jadi buat yang menyusui sama berat badan di atas 70 kilo, itu pola makannya adalah 6 kali. Nah, gimana kalau yang tidak puasa? Gimana kalau yang puasa? Kalau yang puasa, teman-teman, itu kurang lebih sama seperti pola makan yang saya sebutkan tadi. Bedanya hanya di waktu makannya aja. Kalau teman-teman yang berat badannya di bawah 70 kilo, maka teman-teman pagi dan cemilan pagi, sarapan dan cemilan pagi itu dipindah ke sahur. Kemudian nanti setelah berbuka puasa, teman-teman boleh cemilan sore sama makan siang. Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan makan berat saat buka puasa, maka teman-teman boleh buka puasanya dengan cemilan siang dan
menu makan malam. Nanti habis tarawih baru makan berat dengan menu makan siang. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang di atas 70 kilo gimana? Ya cemilan malamnya itu boleh habis tarawih atau pas berbuka puasa. Oke. Kalau misalnya saya menambahkan kurma untuk saya ambil sunnahnya, boleh nggak? Boleh-boleh aja teman-teman. Ya, tetap kurmanya diambil sunnahnya tiga biji, terus tambah lagi cemilannya, terus tambah lagi makannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pola makan. Jadi sangat simple, teman-teman cukup follow aja untuk menu makan yang sudah diberikan oleh coach teman-teman, dan insya Allah teman-teman akan dapetin hasil yang maksimal dalam program kelas basic selama 10 hari ke depan. Oke? Nah, untuk olahraga gimana? Untuk olahraga teman-teman, kita nanti akan berikan juga beberapa contoh olahraga yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Waktu olahraganya juga disesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Let's say misalnya teman-teman berpuasa. Untuk berpuasa sebenarnya ada 3 pilihan waktu untuk berolahraga. Yang pertama, habis sholat subuh, intensitasnya rendah, misalnya jalan kaki atau jogging tipis-tipis, boleh 15-20 menit. Atau misalnya teman-teman memilih untuk 1-2 jam sebelum waktu berbuka, itu juga boleh. Ya, itu intensitasnya rendah menuju sedang. Nah, itu boleh tuh sedikit udah mulai kardio atau angkat beban atau apapun. Pokoknya yang intensitasnya rendah ke sedang. Atau teman-teman mau olahraganya habis berbuka atau habis taraweh, itu juga boleh. Ya, 30-40 menit itu intensitasnya dari rendah ke tinggi. Bebas tuh. Kalau udah ba'da taraweh itu udah bisa ngapa-ngapain aja. Intensitas tinggi pun boleh. Nah, waktu olahraganya 30 menit, 40 menit itu udah cukup bagus. Buat teman-teman yang udah terbiasa berolahraga, tetap lakukan rutinitas seperti biasanya. Buat teman-teman yang belum pernah berolahraga dan jarang berolahraga, saya saranin untuk mulai membangun kebiasaan berolahraga. Walaupun nggak harus yang jelimet-jelimet amat. Dulu saya teman-teman memulai olahraga itu sangat sederhana. Jadi cukup modalnya HP, buka YouTube, habis itu udah saya Zumba 2-3 lagu di kamar, gitu-gitu aja. Ya, jadi pilihlah olahraga yang teman-teman bisa lakukan secara konsisten dan teman-teman bisa lakukan secara berkelanjutan. Oke, waktunya bebas 30 menit sampai 40 menit. Terus durasinya waktu pelaksanaannya juga bebas. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Oke, bebas. Nah, poin pentingnya teman-teman, kalau teman-teman bertanya, bisa nggak program basic ini memenuhi ekspektasi saya dalam program penurunan berat badan? Jawabannya adalah bisa, selama teman-teman ingat 5 poin penting ini. Yang pertama, pastikan teman-teman follow menu makannya. Ya, dari kami Agustus 2018 sampai kemarin periode terakhir, itu rata-rata yang turun di atas 3 kilo, yang turun di atas 4 kilo, itu mereka pasti bicara tentang follow meal plan atau ikut menu makannya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman fokus konsisten dengan follow meal plan-nya, follow menu makannya, insya Allah teman-teman hasilnya akan jauh lebih optimal. Kenapa? Karena menu makannya itu memang udah didesain, dirancang untuk bisa ngebantu teman-teman mendapatkan hasil yang optimal dalam program ini. Terus yang kedua, ikuti saja porsi dari pengambilan makan dan cemilan. Kalau misalnya 100 gram, ya 100 gram. Kalau misalnya 30 gram, ya 30 gram. Kalau misalnya setangkup tangan teman-teman, ya setangkup tangan teman-teman. Jadi selalu sesuaikan porsi dari pengambilan makan dan cemilan. Nggak perlu dikurang-kurangin teman-teman ya. Nah ini tuh kadang tuh kita sering mikir bahwa oh ternyata kalau dengan porsi kayak gini bisa turun berat badan. Ya udah deh aku kurangin supaya turun berat badannya lebih banyak. Nggak mungkin terjadi karena memang porsinya itu memang sudah diatur sedemikian rupa supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Terus yang ketiga, please guys, disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau waktunya sarapan ya sarapan, waktunya makan siang ya makan siang, waktunya makan malam ya makan malam, ngemil pagi, ngemil sore, ngemil sore. Semakin teman-teman on schedule atau on time dengan waktu yang sudah ditentukan, maka metabolisme tubuh teman-teman akan jauh lebih optimal dan teman-teman akan terbiasa dengan habit pola makan, plus teman-teman juga akan mulai untuk mengajarkan tubuh teman-teman agar bisa teratur dalam mengambil makanan
dan juga kenyang lebih lama. Ada alasan kenapa ada cemilan pagi dan ada alasan kenapa ada cemilan sore. Harapannya adalah cemilan pagi dan cemilan sore bisa menjadi jembatan antara makan pagi dengan makan siang dan makan siang dengan makan malam. Jadi teman-teman nggak cari makanan yang lain-lain ya. Terus yang keempat, kita belajar sama-sama memenuhi kebutuhan air putih. Betul, kita memang sedang dalam tanda kutip mengupayakan untuk bisa minum air putih lebih banyak, tapi bukan berarti kita lomba minum air putih banyak-banyakan. Kalau misalnya ada teman kita atau peserta kelas lain yang bisa minum 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, it's good. Kita jadikan motivasi, tapi bukan berarti kita jadi langsung memaksa diri kita untuk langsung jos 5 liter. Enggak perlu kayak gitu teman-teman. Kita step by step. Belajar untuk membangun fondasi lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan air putih. Dan yang terakhir teman-teman, sebisa mungkin kita udah mulai aware dengan kualitas istirahat kita. Pentingnya recovery, pentingnya tidur, itu menjadi kunci dalam keberhasilan program diet seseorang. Kenapa? Karena pada saat tidurlah, itu terjadi yang namanya detoksifikasi alami yang dilakukan oleh hati, kemudian perbaikan sel-sel yang rusak, itu terjadi juga pada saat malam hari, terus istirahat organ-organ tubuh kita seperti organ pencernaan dan lain-lain, itu juga dilakukan pada saat kita tidur. So please, coba kita mulai belajar untuk memberikan waktu istirahat ke tubuh kita. Oke? Dan yang terakhir teman-teman, kita nanti akan ada grup coaching. Kalau misalnya coach teman-teman itu punya grup private, boleh. Ada juga coach yang memilih untuk tidak pakai grup private. It's okay juga. Ya, dua-duanya sama aja. Cuman beda apa sih namanya ya? Beda perlakuan aja sih ya. Tiap coach ada yang memilih untuk buat grup private, ada juga coach yang tidak memakai grup private. It's okay, sama aja ya. Grup private ini kalau misalnya teman-teman berada di coach yang ada grup private-nya, grup private ini isinya hanya peserta coach-nya aja ya. Jadi misalnya dari coach 1, coach 2, coach 3 itu masing-masing punya peserta. Nah, itu dia buatkan grup private sendiri. Grup private ini bebas, tidak ada jam buka tutup. Teman-teman bisa komunikasi, bisa sharing, bisa bertanya, bisa apapun di grup itu. Ada juga yang namanya grup official. Nah, kalau grup official itu isinya adalah gabungan peserta dari semua coach, ya. Jadi coach 1, coach 2, coach 3, peserta-pesertanya digabungin di grup official. Kalau di grup official itu lebih ke sifatnya formal, teman-teman. Ada jam buka tutupnya, ada waktu tentang edukasinya, waktu untuk menilai makan siangnya, terus ada waktu untuk report, itu semuanya dilakukan di jam-jam tertentu. Selebihnya grup official akan dikunci. Ambil contoh misalnya nanti selama bulan Ramadan, edukasi itu akan dilakukan di siang hari, teman-teman. Dari jam 12 sampai jam 2. Ya. Habis itu close. Nanti pas waktu berbuka puasa, jam 6, setengah 7, itu teman-teman baru mulai mengirimkan foto makan teman-teman yang akan di-rating atau dinilai oleh coach yang bertugas. Untuk paginya, itu seperti biasa. Aktivitas sarapan, sapa-sapa, seperti biasa. Dan itu hanya 2 jam. Ya, itu untuk grup official. Terus, teman-teman juga kita akan adakan seperti biasa 2 lomba. Yang pertama adalah lomba langsing berhadiah, yang mana teman-teman nanti bisa ikutan dengan syarat dan ketentuan. Salah satu syarat dan ketentuannya adalah bisa mengirimkan foto dan video sesuai format. Nanti akan dijelasin di grup ya. Terus ada juga hadiah untuk spesial, yaitu untuk 2 orang pemenang yang memiliki nilai rating makan paling tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman nanti akan diminta untuk mengirimkan foto menu makannya. Kalau yang tidak berpuasa berarti foto menu makan siangnya. Kalau yang berpuasa berarti foto menu makan malamnya pada saat berbuka sesuai dengan e-book yang diberikan kepada teman-teman. Dikirimkan ke grup official, nanti coach yang bertugas akan menilai. Setelah itu akan diakumulasikan. Nah, 2 orang yang punya nilai paling tinggi itu akan dapat hadiah spesial. Oke? Kalau saya pribadi sih, saya sarankan teman-teman tetap kirim aja menu makannya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapat ilmu yang digunakan oleh para coach yang bertugas. Misalnya, para coach yang bertugas nanti akan melihat apakah karbohidratnya sederhana atau kompleks, atau
atau jangan-jangan proteinnya kurang, atau seratnya kurang. Nah, itu semua teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman mengirimkan menu makan teman-teman ke grup official. Kalau teman-teman nggak kirimkan, teman-teman nggak tahu yang teman-teman makan itu sudah tepat atau belum. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, jika ada pertanyaan dan yang membingungkan selama kelas dietnya berlangsung, saya harap teman-teman jangan sungkan untuk setiap hari bertanya. Setiap waktu juga bertanya boleh banget. Lebih baik teman-teman sering bertanya daripada teman-teman kebingungan selama program diet berlangsung. Ya, tidak ada pertanyaan yang receh, tidak ada pertanyaan yang remeh-temeh, semua pertanyaan penting. Jadi teman-teman boleh banget. Dan bertanya serta mendapatkan jawaban adalah hak yang teman-teman peroleh ketika teman-teman memutuskan untuk join di kelas diet ini. Ya, jadi ya nggak apa-apa juga gitu, tanya-tanya aja. Teman-teman mau tanya misalnya, Coach boleh nggak sih waktu buka puasa minum teh manis misalnya? Ya, nggak apa-apa, tanya aja. Atau misalnya, Coach boleh nggak aku minum biasanya 1 sendok madu pada saat sahur? Nggak apa-apa, tanya aja. Ya, daripada teman-teman bingung nanti. Dan lagi-lagi teman-teman, semua fasilitas saya harapkan teman-teman bisa optimalkan. Fasilitas itu termasuk fasilitas yang diberikan for free buat teman-teman semua. Jadi rugi banget kalau teman-teman nggak ikutan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh para coach teman-teman di kelas diet ini. Oke? Dan itu aja teman-teman dari sesi call briefing kita pada malam hari ini. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit buat teman-teman yang mungkin mau bertanya atau pengen konfirmasi atau pengen sharing atau apapun itu silakan tulis aja di kolom komentar. Sambil menunggu aku mau share beberapa frequently question and answer yang sering kali ditanyakan sama para peserta itu adalah menu makan biasanya ya. Untuk menu makan boleh nggak bolak-balik? Boleh-boleh aja teman-teman ya. Dari misalnya menu teman-teman bisanya menu makan hari ke-10, teman-teman mau jadikan menu makan hari pertama. Itu boleh, tapi nanti teman-teman pada saat dinilai itu jatuh di kategori tidak follow meal plan. Ya, kenapa? Karena meal plan hari pertama itu beda dengan meal plan hari kedua. Kayak gitu ya. Jadi paling nanti dapat skornya 4 atau berapa gitu. Aku juga lupa, nanti dicek aja. Terus kalau misalnya cemilannya juga, cemilannya boleh nggak diganti-ganti? Boleh guys. Nih, aku kasih tahu ya, buah yang ada di e-book itu memang diberikan supaya teman-teman lebih mudah mendapatkan buah itu sebagai cemilan. Kenapa? Karena buah-buah itu dari kita buka kelas diet Agustus 2018 itu hampir semua seluruh Indonesia bisa dapetin buah itu. Dulu guys, kita ada menu cemilan buahnya apa? Jambu biji ya. Tapi banyak yang komplain karena nggak semua daerah punya jambu biji. Artinya, yang maksud saya pengen sampaikan ke teman-teman semua, boleh nggak sih kita konsumsi buah di luar buah yang ada di buku e-book meal plan-nya? Jawabannya boleh. Tapi tanya dulu ke coach-nya ya, komunikasi dulu. Coach, aku hari ini pengen semangka deh buka puasanya. Boleh nggak? Boleh. Coach, boleh nggak pas buka puasanya buah naga? Boleh. Coach, boleh nggak cemilannya nanas? Boleh, teman-teman. Jadi nggak terpaku ke e-booknya. Jadi e-book itu dibuat untuk mempermudah dan mengeneralisasikan dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Kalau misalnya, let's say misalnya snacking barnya teman-teman mau pakai merek lain, boleh-boleh aja. Ya, Coach, di tempatku fit bar kurang menarik. Aku biasanya ngemilnya ini, Coach. Untuk snacking barnya aku biasa ngemil apa sih yang itu tuh Tropicana Slim. Boleh nggak, Coach? Boleh. Ya. Atau misalnya teman-teman yogurt. Coach, kalau yogurt Greek di tempatku, boleh nggak aku ganti dengan yogurt Shimori? Boleh. Ya, jadi pastikan kuncinya adalah komunikasi dan interaksi dengan coach teman-teman ya. Semakin teman-teman sering komunikasi, semakin teman-teman sering bertanya, semakin mudah teman-teman untuk menjalani programnya. Dan teman-teman punya pemahaman yang akhirnya mendorong teman-teman dalam satu kesimpulan bahwa sebenarnya diet itu nggak kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh ternyata diet itu emang sefleksibel itu gitu. Ya. Di sini aku lihat ada Kak Yunita. Boleh nggak sih minum kopi dengan gula diabetasol atau stevia? Boleh banget Kak. Ya, boleh banget. Terus kalau misalnya kakak pengen pakai gula pasir juga boleh, tapi gula pasirnya itu setengah sampai 1 sendok makan aja ya untuk kopinya. Jadi teman-teman yang penyuka kopi, penyuka teh, boleh banget tetap bisa konsumsi. Terus untuk untuk lagi dalam kondisi pengobatan, saya harapkan teman-teman tidak berhentikan obatnya,
tetap wajib dong. Ini kita diet ngatur pola makan, guys. Bukan berarti obat-obatan di stop, enggak. Obat-obatan tetap dikonsumsi. Terus buat teman-teman yang udah kadung sering minum atau konsumsi multivitamin, terusin, nggak apa-apa minum multivitaminnya ya. Terus kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan minum jamu, tetap aja minum jamu. Terus kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan nasi merah, pakai nasi merah. Nasi untuk beras juga teman-teman bebas banget. Mau pakai beras merah, beras putih, beras hitam, terus yang beras brown rice, terus basmati, bebas teman-teman. Nah, untuk karbohidrat teman-teman, itu sebenarnya nggak terpaku di beras putih aja. Teman-teman boleh ganti dengan ubi-ubian, ubi ungu atau ubi orange, atau misalnya teman-teman ganti kentang, atau ganti oat, atau ganti quinoa, atau teman-teman bisa juga ganti dengan roti gandum, bebas ya kalau untuk karbohidrat. Intinya sekali lagi selalu komunikasi dan konsultasi dengan coach teman-teman. Oke. Di sini aku lihat Kak Nita feedbarnya boleh rasa apa aja atau rasa tertentu aja. Kak, rasa tiramisu terlalu manis, ada yang rasa baru tuh. Coach Ade ada. Feedbar yang rasa cheese itu Kak. Itu enak banget sumpah. Boleh, boleh Kak. Rasa apa aja boleh. Ya, feedbar juga boleh. Oke. Kalau untuk susu low fat bisa diganti susu kambing, bisa nggak Coach? Boleh Kak. Ya, susu low fat ganti dengan susu kambing boleh banget. Atau misalnya pakai almond, almond milk boleh. Eh, terus yang sekarang lagi ngetren itu biasanya Visoy, ya, Visoy juga boleh. Boleh, boleh. Lanjut lagi. Eh, apakah tidak masalah kalau minum air putihnya selalu dingin atau RS? Boleh banget, Kak. Minum RS, minum dikonsumsi dari pagi sampai malam boleh banget. Boleh. Kecuali dikasih marjan. Nah, itu beda cerita. Itu namanya sirup marjan ya. Kalau cuma minum air putih es boleh. Apalagi kalau buat teman-teman yang tidak berpuasa, sekarang di Indonesia kan lagi siang-siang ini, waduh, luar biasa cuacanya panas banget. Nah, itu boleh banget konsumsi air putih es ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Selain tadi juga beberapa teman-teman seringkali bertanya terkait tentang kecap masih boleh, saus sambal masih boleh, saus tomat masih boleh. Terus, nah aku tuh cukup pesannya di ini aja teman-teman. Kalau di agak tricky itu buat teman-teman yang berpuasa di pada saat berbuka ya. Kalau saat berbuka nih, oh my goodness ya. Kalau dihitung-hitung dalam satu meja makan itu kalau di total-total itu bisa 2.000 sampai 3.000 kalori ya. Bisa sampai segitu teman-teman ya dalam sekali makan. Makanya gak heran pada saat orang berpuasa tapi buka puasanya kayak gitu, itu bukannya turun berat badan malah naik berat badan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman please jangan sampai puasanya kelar tapi perutnya melar. Ya, jangan sampai pada saat lebaran badannya lebaran. Oke? Kita pengen teman-teman semua dapetin hasil maksimal. Saya tahu teman-teman memang berburu takjil, makan sadas berbuka itu adalah momen-momen yang luar biasa mengharukan gitu kan. Tapi please selalu aware dengan apa yang teman-teman makan. Sudahlah, cukup lah. Ini kan kita pengen mulai dengan something new, kebiasaan baru. Kalau teman-teman mau berbuka, kalaupun mau makan yang kayak gitu, batasin. Jangan sampai teman-teman berlebihan. Ya, itu aja sih. Karena eh, jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita mulai nih. Ya, kita udah mulai ngambil keputusan untuk mulai programnya. Jangan sampai kita yang menyia-nyiakannya. Harus dimaksimalkan. Supaya nanti pada saat Lebaran, insya Allah, wah, ya, tampil berjaya di hari raya. Masya Allah. Berarti kita mulai programnya tanggal 25 ya, Coach. Betul banget, Kak Asri. Nah, berarti masih ada waktu. Besok terakhir. Besok terakhir untuk teman-teman berburu takjil ya. Makanan-makanan apa aja nih. Nanti tanggal 25 udah mulai dikurangin ya. Besok mungkin adalah saat hari Minggu. Di hari Minggu ini teman-teman bisa menikmati korket, gorengan-gorengan, es cendol segala macamnya. Nanti pada saat tanggal 25 udah mulai nih. Ya kita bangun pondasinya.
Oke. Kalau nggak doyan ikan, apakah boleh pakai ayam dada terus? Boleh banget, Kakak, ya. Untuk protein juga nggak harus ayam dan ikan, teman-teman. Protein boleh tahu, boleh tempe, boleh telur. Telurnya itu tiga putih telur plus satu kuningnya aja. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen berkreasi selain ikan dan dada ayam. Atau misalnya teman-teman pengen pakai tahu, tahu itu 150 gram tahu. Atau kurang lebih 2,5 potong tahu kotak yang warna putih. Ya. Atau misalnya teman-teman mau pakai tempe. Tempe itu 150 gram tempe atau teman-teman boleh pakai satu kotak kecil yang biasa dijual itu di warung-warung, itu juga bisa pakai tempe. Jadi teman-teman boleh banget kreasikan proteinnya, kreasikan karbohidratnya, itu supaya teman-teman bisa lebih enjoy dalam programnya. Dan please guys, ingat kata kuncinya apa? Komunikasi. Ya, semakin teman-teman sering berkomunikasi dengan coach teman-teman, semakin lancar nih programnya. Yang ribet itu kalau teman-teman nggak komunikasi, terus nggak ngasih tahu, itu ribet tuh. Ya, terus nih aku juga mau kasih tahu, please manfaatin salah satu fasilitas di mana teman-teman boleh banget fotoin menu makan di restoran atau menu makan di kafe atau menu makan dimanapun tempat teman-teman mau bukber. Itu boleh banget. Fotoin, terus kirim ke coachnya. Coach, aku ada book berkantor di restoran ini daftar menunya coach. Kira-kira aku pilihan menunya apa yang bisa aku makan. Itu boleh banget guys. Itu adalah salah satu fasilitas kelas. Jadi dimanfaatin ya. Nanti dikasih tahu ke coachnya, coach, nih ada donat, tempe, tahu segala macam. Kira-kira mana nih yang bisa aku makan nih coach? Boleh ya. Coach boleh nggak kita air fryer? Boleh banget kakak ya. Dan bukan soalnya rasanya cuma direbus agak hambar. Nggak apa-apa kakak, jangan direbus juga, kan bisa dibakar segala macamnya. Oke. Tapi jangan sering-sering pakai air fryer kak, ya bahaya. Soalnya listriknya naik. Aduh, please jangan sering-sering pakai air fryer ya. Nanti listriknya naik guys, ya ampun. Ini nanti tempe di air fryer, ayam di air fryer, ini di air fryer. Tiba-tiba bayar listriknya mahal ya. Penurunan berat badan yang normal itu Kak Asri so far rata-rata di kelas diet kita 1 sampai 5 kilo Kak. Tapi kemarin, periode kemarin ada yang 6 kilo. Karena dikolaborasikan dengan puasa. Ya, jadi justru kalau program pada saat puasa kita jauh lebih enak sebenarnya. Karena dari pagi sampai sore itu lingkungan kita membuat kita untuk menjaga dan mengatur waktu makan. Karena kita kan nggak mungkin makan. Dan teman-teman kita yang non-muslim juga tahu kita lagi puasa. Jadi mereka nggak mungkin makan di depan kita. Jadi kita lebih mudah untuk tidak tergoda, lebih mudah untuk ngatur pola makannya. Sehingga hasilnya itu akan jauh lebih maksimal. Nah, rata-rata ini 1 sampai 5 kilo, Kak, 10 hari. Lumayan dong, 10 hari itu 1 sampai 5 kilo, teman-teman. Pada saat lebaran nanti, wah, apalagi lingkar yang paling sering terjadi itu di kelas diet selama puasa bukan hanya turun berat badan teman-teman, tapi lingkar tubuh juga mulai susut. Nah ini nih ya, hati-hati. Yang udah mulai beli baju baru biasanya habis ikut program diet ini malah bajunya jadi kebesaran karena lingkar tubuhnya susut, lingkar perutnya susut, lingkar lengannya susut, lingkar pahanya susut biasanya. Ya, otomatis nanti bisa jadi ngecilin lagi. Ya, oke teman-teman. Aku rasa itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sesi call briefing kita pada malam hari ini. Insya Allah besok kita mulai akan aktivitas terkait chit-chat di grup atau mungkin chit-chat persiapan kelas. Dan insya Allah besok kita akan mulai invite teman-teman ke grup official dan ada sesi pembukaan kelas nantinya, sesi perkenalan juga. Dan insya Allah juga tanggal 25 Maret itu kita akan mulai hari pertama kelas basicnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili para coach atas amanah yang teman-teman berikan kepada kami. Dan insya Allah amanah itu akan kami jaga. Dan sekali lagi, saya ingatkan ke teman-teman, komunikasi adalah kunci dari keberhasilan program dia teman-teman semua ya. Terima kasih, semangat guru, semangat kakak ya. Terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas basic. Bye-bye.